Halo people, balik lagi bersama OV Story. Kali ini kita akan membahas alur cerita dari film yang berjudul Hacker. Film ini dirilis pada tahun 2016 dan disutradarai oleh Akan Setayev. Bagaimana alur ceritanya? Langsung aja yuk kita capcus. Di awal film, kita diperlihatkan keluarga dari Alex yang baru saja pindah dari Ukraina menuju ke Kanada untuk mencari kehidupan yang baru. Nah, di sini keluarga Alex mengalami kesulitan finansial, geng. Ayahnya yang masih menganggur dan biaya kehidupan yang tinggi seringkali membuat kedua orang tuanya bertengkar. Sampai pada suatu saat, Ibu Alex mendapatkan rekomendasi pekerjaan di sebuah bank di Kanada. Di sini, Alex tidak memiliki teman. Dia hanya bermain dengan komputer ibunya. Dia mengakses semua informasi yang ada di internet dan mulai tergerak untuk kuliah dan bercita-cita ingin menjadi seorang programmer. Dia mulai menabung untuk kuliahnya dan mendapatkan uang dengan cara mengklik iklan di internet. Akhirnya, Alex mendapatkan cek pertamanya senilai $20 atas 1000 klik. Kemudian, ia menyimpan uang itu dan terus mengasah kemampuannya. Alex pun mempelajari cara kerja dunia, terutama dunia keuangan. Dia mulai mengetahui tentang kerentanan sistem. Di saat itu pula, orang tua Alex bertengkar lagi, geng. Kemudian, ia memutuskan untuk pergi ke kafe, ya sambil nenangin diri lah. Di kafe, ia melihat berita tentang serangan hacker yang membuat runtuhnya pasar saham. Serangan itu dipimpin oleh Z, seorang ketua cyber yang ada di dark web. Setelah itu, Alex pulang ke rumah dan melihat ibunya sedang bersedih karena baru saja dipecat dari pekerjaannya. Kemudian, Alex mengambil uang yang ia tabung selama ini untuk membayar tagihan bulanan agar rumahnya tidak disita bank. What is this? This is money. This will last you for a few months, and then we're not gonna lose the house. Di sini Alex terlihat sangat kesal karena bank yang telah memecat ibunya. Uang yang ia tabung bertahun-tahun akhirnya habis dan ia harus memulai dari awal lagi. Tapi dia tidak punya banyak waktu dan harus mendapatkan uang secepatnya. Di saat itu pula, ia teringat dengan situs dark web. Kemudian ia membuka situs tersebut, tapi tidak mudah untuk masuk ke sana. Sebab, syarat untuk masuk ke dark web harus mencuri kartu kredit seseorang. Dan Alex pun menjadikan salah seorang temannya di sekolah sebagai korbannya dengan cara menjual suplemen palsu di internet. Akhirnya, Alex mendapatkan informasi kartu kredit tersebut dan membocorkannya ke dark web. Kemudian, salah seorang dari dark web menyuruh Alex menjual laptop gaming ilegal dari pasar gelap. Alex pun berhasil menemukan pembeli dan mendapatkan banyak uang. Kemudian, Alex memutuskan untuk pindah ke kota yang lebih besar dan berpamitan kepada kedua orang tuanya. Tujuannya untuk melanjutkan kuliah. Akhirnya, Alex sampai di kota Toronto. Dia menyewa sebuah apartemen mewah. Tapi ternyata Alex sudah terlambat untuk mendaftar kuliah dan ia memutuskan untuk tetap bekerja di dark web. Alex yang sudah naik pangkat di dark web kemudian bisa membeli sebuah kartu kredit dan menggunakannya untuk membeli jam tangan dari pasar gelap. Kemudian ia ingin menjual kembali jam tangan itu di sebuah toko di Chinatown. Tapi di sini Alex tak berhasil menjual satupun dari jam tangan itu. Di luar toko, terlihat seseorang menghampiri Alex, dan orang ini bernama Sai. Saya akan membantu Alex menjualkan jam tangannya dengan meminta 30% atas penjualan jam itu. Saya masuk ke toko dan berhasil menjual jam tangan tersebut, kemudian keluar lewat pintu belakang. Alex menanyakan bagaimana saya bisa berhasil menjual jam itu. Saya akan memberitahu
kalau Alex memberitahunya bagaimana mendapatkan jam tangan tersebut. Akhirnya, Alex dan Sai bekerja sama dan menjual berbagai barang dari pasar gelap ke beberapa pelanggan. Singkat cerita, mereka bisa mengumpulkan banyak uang dari hasil penjualan barang gelap tersebut. Di sini, terlihat Alex mengurungkan niatnya untuk melanjutkan kuliah. Ia berniat untuk melakukan suatu hal yang lebih besar lagi. Kemudian Alex pun menghubungi Sai. Dia ingin memberikan pelajaran kepada bankir yang korup. Sai yang punya kenalan di berbagai tempat meminta bantuan dari temannya untuk memfoto kartu kredit dari pelanggan mereka. Kemudian, Sai mengajak Alex ke sebuah klub milik temannya. Di sini temannya memberikan mereka kartu kredit yang tak terbatas. Sesampainya di rumah, Sai mengajak Alex untuk mengambil uang dari kartu itu. Tapi Alex tidak setuju karena hal itu sangat berbahaya. Sai mencoba meyakinkan Alex dan berjanji hanya menggunakan kartu itu sekali saja. Akhirnya, mereka berdua pergi ke bank dan berhasil mendapatkan banyak uang. Kemudian mereka pergi untuk bersenang-senang. Keesokan paginya, Alex berniat ingin balas dendam kepada bank yang telah memecat ibunya. Ia ingin mengacaukan sistem dari bank tersebut dan mengajak Sai untuk membantunya. Mereka berdua pun berangkat menuju Bank Internasional Kanada. Alex kemudian masuk ke bank tersebut dan berpura-pura menjadi klien baru. Saat mengobrol dengan customer service, kemudian ia menjatuhkan pulpen yang ada di meja itu dan menancapkan sebuah flash disk yang berisi virus, sehingga membuat komputer pegawai bank tersebut menjadi error. Kemudian, Alex memutuskan untuk keluar dan mengatakan dia akan kembali lagi nanti. Ketika hendak pergi, ia dicegah oleh dua orang petugas keamanan. Sai yang melihat hal itu, ingin membantu Alex. Mereka berdua pun dibawa ke sebuah ruangan. Tak lama kemudian, datanglah ketua keamanan bank tersebut yang bernama Curtis. Kemudian Curtis menyuruh Sai untuk keluar dari ruangan itu dan menunjukkan flash disk milik Alex. Curtis menanyakan dari mana Alex mendapatkan flash disk itu. Di sini Alex tak ingin memberitahu hal tersebut. Curtis mengancam jika Alex tidak memberitahu, ia akan dimasukkan ke dalam penjara. Dan Alex pun mulai berbicara kepada Curtis bahwa keamanan bank tersebut sangatlah rentan dan mudah dimasuki virus. Tak lama kemudian, Alex pun dibebaskan. Saya yang sudah menunggu di luar, tak menyangka Alex bisa dibebaskan semudah itu. Di malam harinya, Alex mendapatkan banyak pesan dari dark web, dan Alex merasa senang ketika mendapatkan like dari Z. Di pagi hari, saya memberikan kencan kepada Alex melalui dark web. Tak lama setelah itu, Alex bertemu dengan seseorang bernama Kira. Saat sedang mengobrol, Alex mendapatkan telepon dari Sai dan menyuruhnya untuk mengajak Kira bekerja sama. Kemudian Alex menanyakan kepada Kira apakah dia mau bekerja sama, dan akhirnya mereka pun bekerja sama. Di sini, Kira memberitahu tentang alat yang bisa mencetak dan menduplikat kartu kredit seseorang. Dia juga memberitahu kepada mereka tentang Bitcoin, sebuah mata uang yang tidak bisa terlacak. Tak lama, mereka mulai melancarkan aksinya, mulai dari membeli perhiasan hingga membeli sebuah mobil sport. Di sini Kira berhasil menjual jam tangan dan mendapatkan banyak uang. Ia menggunakan aplikasi Mobly untuk mempromosikan produknya. Kira selalu berhasil mendapatkan pembeli, tapi saya mencurigai bagaimana Kira bisa melakukannya dengan begitu cepat. Kira mengatakan ia dibantu oleh pamannya yang memiliki koneksi bisnis. Bahkan ketika mereka menjual kembali mobil sportnya, Kira juga berhasil menjualnya dengan begitu mudah. Itu membuat saya semakin curiga dengan Kira. Menurutnya ada sesuatu yang tidak beres. Tapi Alex mengatakan itu hanya perasaannya saja. Karena saya cemburu, Kira bisa melakukan sesuatu yang lebih baik darinya. Di malam hari, Kira mengajak Alex untuk pindah ke Hong Kong. Karena Hong Kong adalah tempat yang cocok untuk mereka berdua. Tapi di sini Alex tidak mau pindah ke Hong Kong. Dan dia juga tidak mau meninggalkan Sai. Karena Sai sudah seperti sahabat baginya. Ternyata saya yang sedang tertidur mendengarkan pembicaraan mereka berdua. Keesokan paginya, mereka melakukan transaksi yang lebih besar lagi. Tapi saya mencurigai Kira.
kenapa dia bisa begitu mudah mendapatkan pembeli. Dan saya mengira bisa jadi itu jebakan untuk mereka. Ketika hendak membuat kesepakatan, terjadi perdebatan antara saya dan Kira, sehingga membuat pembeli itu membatalkan kesepakatan. Let's just make a deal. No deal. We are making this deal right now. You are gonna buy everything in that truck. Di sini terlihat Kira marah kepada Sai karena telah mengacaukan transaksinya. Setelah transaksinya batal, mereka segera pulang. Sesampainya di rumah, terlihat polisi menghampiri truk mereka. Di sini Alex berniat pindah dari tempat itu dan Sai mengatakan bagaimana kalau pindah ke Hong Kong. Mereka bertiga akhirnya berangkat ke Hong Kong dan menyewa sebuah apartemen di sana. Seperti biasa, mereka kembali melancarkan aksinya, membeli perhiasan menggunakan kartu kredit hasil duplikat. I like them. Sampai pada suatu saat, kartu mereka terdeteksi palsu oleh penjaga toko. Mereka bertiga segera kabur dari tempat itu. Di malam harinya, saya mengajak Alex dan Kira untuk merayakan ulang tahunnya. Di saat tengah berpesta, saya membuat keributan dengan pengunjung lainnya. Hingga hal tersebut membuat saya dan Alex ditahan oleh polisi Hong Kong. Tak lama kemudian, mereka berdua akhirnya dibebaskan. Ketika mereka bertanya kepada Kira, apa yang terjadi? Kira menjawab bahwa ia dibantu oleh pamannya. Lagi-lagi paman Kira yang bantuin. Siapa sih sebenarnya paman si Kira ini? Sabar geng, nanti kita akan tahu juga. Oke, lanjut. Pagi harinya, Kira mengajak Alex untuk melakukan pembobolan ATM. Di saat itu pula, saya datang dengan membawa banyak uang. Saya melakukan pembelian barang dan menjualnya kembali seperti yang ia lakukan sewaktu di Kanada. Saya juga mengatakan ia menggunakan kartu kredit yang tak terbatas. Kemudian Alex marah kepada saya karena mereka sudah berjanji tidak akan menggunakan kartu itu lagi. Apalagi saya menggunakannya tanpa penyamaran sedikit pun. Ya jelas dong Alex marah. Saya juga sih nggak nempatin janjinya. Akhirnya Alex mengusir saya dari tempat itu. Dan saya pun segera pergi. Tak lama kemudian, Alex dan Kira mulai melancarkan aksinya untuk membobol ATM dan meninggalkan kartu bertuliskan dark web. Setelah aksinya itu, terlihat berita di televisi tentang perampokan yang mereka lakukan. Di apartemen, terjadi sedikit pertengkaran antara Alex dan Kira. Kira ingin mengakhiri semua itu, tapi Alex tidak mau melakukan itu. Karena bank yang telah membuat orang tuanya hampir kehilangan segalanya. Dan Alex ingin menghukum mereka. Tiba-tiba, muncul notifikasi pesan dari Z untuk Alex. Ia mengatakan selamat atas keberhasilannya merampok ATM. Alex mengajak Z untuk bertemu, tapi Z menolaknya. Dan tak lama muncullah sebuah panggilan telepon, dan sepertinya itu dari Z. Keesokan paginya, Kira dan Alex pergi untuk menemui Z. Di sini terlihat Z sedang duduk di sebuah kursi roda. Beberapa pertanyaan dilontarkan oleh Z untuk mengetahui tujuan Alex ke Hong Kong. Di sini Alex memiliki rencana yang bisa mendapatkan banyak uang, dan Alex membutuhkan bantuan dari Z untuk rencana itu. Tapi Z tidak peduli dengan uang. Kemudian, Z menyuruh Alex untuk melakukan sebuah pekerjaan, tapi Z tidak ingin ada kesalahan. Jika hal itu terjadi, maka keluarganya dan teman mereka akan dibunuh. Waduh, sadis juga si Z ini ya. Oke lah, lanjut. Ketika mereka hendak pulang, Alex melihat panggilan tak terjawab dari Sai. Sai mengatakan bahwa ia menyesal dan ingin bergabung kembali. Sai juga mengatakan bahwa ia menunggunya di hotel. Dia akan menunggu sampai Alex kembali ke hotel. Di hotel, Sai yang menunggu Alex didatangi oleh dua orang misterius. Just info aja nih geng, dua orang misterius itu adalah orang suruhan dari si pemilik kartu kredit yang pernah digunakan Sai. Di sisi lain, Alex segera berangkat ke hotel untuk menemui Sai. Sesampainya di sana, ternyata Sai sudah tewas terbunuh. Kemudian Alex berencana mau menelpon polisi dan ambulans. Tapi Kira mengatakan itu sama saja dengan menyerahkan diri ke polisi. Jadi dengan terpaksa Alex meninggalkan Sai di hotel. Kemudian, Alex dan Kira segera pergi meninggalkan tempat itu.
mereka pergi menggunakan pesawat ke suatu tempat. Di sini, Alex akan melakukan pekerjaan dari Z. Z sudah mempersiapkan sebuah tim. Di sini Kira mengatakan setelah semua ini selesai, mereka harus pergi sejauh mungkin. Dan ia mengatakan sebuah tempat di mana mereka harus bertemu. Di sisi lain, terlihat ketua Bank Federal yang berada di dalam mobilnya, menuju ke kantornya. Di sini terlihat sebuah tim yang tengah bersiap untuk melakukan sebuah pekerjaan. Ketua Bank Federal pun keluar dari mobil, dan tiba-tiba saja ia tertembak. Kelompok orang itu segera membuat berita tentang tertembaknya ketua bank tersebut. Tentu saja ini membuat media massa jadi gempar. Di sisi lain, terlihat orang yang sedang berburu di hutan, dan ternyata itu ketua Bank Federal yang asli. Lah, jadi yang tertembak siapa? Dan yang tertembak adalah orang suruhan Z. Dan ternyata hal itu telah direncanakan oleh Z untuk meruntuhkan pasar saham. Ketika Kira dan Alex hendak pergi, tiba-tiba muncul dua orang bertopeng menghampiri mereka. Kemudian Alex disekap di sebuah ruangan. Dia pingsan setelah dibius oleh orang itu. Ketika Alex sadar, ia pun segera keluar dan ingin mencari Kira. Dia pergi menggunakan taksi ke bandara. Di sini, Alex mencoba menghubungi Kira dan Z, tapi teleponnya tidak aktif. Kemudian Alex memutuskan untuk pergi ke suatu tempat. Dia pergi ke Bangkok, Thailand. Kira dan Alex pernah berjanji akan bertemu di kuil pada siang hari setelah 2 hari operasi itu. Kemudian, Alex teringat kepada kedua orang tuanya. Ia mencoba menghubungi orang tuanya namun tidak ada jawaban. Siang harinya, ia kembali ke kuil itu. Tapi Kira tidak ada di sana. Kemudian ia memutuskan untuk pergi ke warnet. Tujuannya sih untuk mencari informasi tentang keberadaan Kira. Dia menggunakan kartu kredit hasil duplikat untuk membayar warnet. Alex mencoba masuk ke situs dark web, tapi situs tersebut telah ditutup oleh pemerintah. Di sisi lain, kartu kredit milik Alex terdeteksi pick up. Penjaga warnet pun kemudian menghubungi polisi. Sementara itu, Alex melihat berita tertangkapnya Z dan Kira. Diberitakan, Kira yang tertembak mati saat melarikan diri dari FBI. Alex tidak mempercayai hal itu. Ia mencoba mencari informasi lewat Mobly, tapi internetnya terputus. Dan tiba-tiba, polisi sudah datang ke tempat itu dan menangkap Alex atas pemalsuan paspor dan kartu kredit. Di sini, Alex meminta 5 menit untuk menggunakan internet, tapi petugas polisi tidak memberikan akses internet di penjara. Di sini Alex mulai putus asa dan mulai pasrah dengan apa yang terjadi. Tapi ia teringat dengan orang tuanya. Hal itu yang membuat ia kembali bangkit dari keterpurukan. Waktu pun berlalu. Setelah 2 tahun di penjara, akhirnya Alex bebas. Di luar, ternyata Kira sudah menunggu Alex. Wah, ternyata Kira masih hidup, geng. Disinilah baru Kira menceritakan bahwa selama ini, ia menjadi mata-mata polisi. Sejak pertama kali Kira bertemu Alex, ternyata hal itu telah direncanakan oleh Curtis. Ternyata, Curtis memiliki rencana terhadap Alex dan menjadikan Alex pancingan untuk menangkap Z. Dan film pun berakhir. Oke, people, itulah alur cerita dari film Hacker yang rilis pada tahun 2016. Sebenarnya dari alur ceritanya, film ini tidak begitu menunjukkan tentang teknik hacking, tetapi lebih ke pemalsuan kartu kredit. Ya, tapi nggak apa-apa lah, film ini cukup menghibur. Dan pesan yang bisa kita ambil adalah, lebih baik hidup apa adanya yang penting bahagia daripada hidup serba mewah tapi tidak tenang dan selalu ada masalah. Oke, sekian dulu video kali ini. Jika kalian suka dengan alur ceritanya, silahkan tinggalkan komentar di bawah video ini. Saya harap kalian bisa terhibur dengan video ini. Terima kasih sudah menonton dan tunggu video berikutnya.